Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat semua, berjumpa kembali dengan saya, Ridho Nugraha. Kali ini kita akan membahas tentang melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Deskripsi unit yang akan dibahas pada unit ini adalah berhubungan dengan pengetahuan, berhubungan dengan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal sistem jaminan produk halal. Ada 2 elemen teman-teman yang akan kita bahas dan 5 kriteria unjuk kerja. Elemen pertama, melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan audit internal. Kriteria unjuk kerjanya adalah yang pertama, rencana tindakan perbaikan dan pencegahan ditetapkan sesuai persyaratan standar. Yang kedua, verifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan dilakukan sesuai persyaratan standar. Dan yang ketiga, validasi hasil tindakan perbaikan dan pencegahan dilakukan sesuai persyaratan. Nah, elemen kompetensi yang kedua adalah mendokumentasikan hasil audit internal, tindak lanjut perbaikan dan pencegahan. Kriteria unjuk kerjanya 2 hal. Pertama, tindak lanjut hasil audit internal SJPH didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Yang kedua, dokumentasi tindak lanjut hasil audit internal SJPH dipelihara sesuai dengan prosedur. Baik teman-teman dan sahabat semua, sebelum kita lakukan tentang evaluasi dari tindak lanjut audit itu, tentu ada audit, ada norma di dalam audit itu sendiri. Norma audit adalah auditor harus mengikuti tindak lanjut atas temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil dan dilaksanakan. Tindak lanjut auditnya seperti apa? Langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit diserahkan kepada auditor atau yang diaudit, dan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan auditor dalam melaksanakan rekomendasi audit. Tujuan dari tindak lanjut ini adalah membantu pimpinan di dalam mengarahkan tindakan yang akan diambil terkait hasil audit. Berikutnya teman-teman semua, mengevaluasi kinerja audit internal, lalu input bagi renstra audit internal, dan terakhir bisa mendorong pembelajaran dan pengembangan buat auditor. Apa langkah tindak lanjutnya? Ada perencanaan tindak lanjut, ada pelaksanaan tindak lanjut, dan ada pelaporan hasil tindak lanjut. Perencanaan tindak lanjutnya, pertama, menentukan apakah tindak lanjut akan dilaksanakan atau tidak. Yang kedua, menentukan langkah tindak lanjut itu sendiri. Yang ketiga, cross audit follow up. Yang keempat, menyiapkan sumber daya untuk tindak lanjut. Dan yang kelima, menjadwal tindak lanjut. Berikutnya adalah pelaksanaan tindak lanjut. Pelaksanaan tindak lanjutnya mengumpulkan informasi, lalu mencatat hasil, menilai dampak audit kinerja. Pelaporan hasil tindak lanjut. Laporan harus menggambarkan hasil analisis atas manfaat yang diperkirakan dan manfaat aktual di dalam periode tertentu. Laporan merupakan ringkasan pelaksanaan rekomendasi. Lalu laporan menitik beratkan pada pelaksanaan rekomendasi yang buruk. Laporan menggambarkan tindakan yang akan diambil atas pelaksanaan dan rekomendasi yang buruk. Itu laporan-laporan dari hasil tindak lanjut audit. Evaluasi tindak lanjut audit, kita berikan satu format yang mudah-mudahan mempermudah teman-teman untuk melakukan rencana tindakan perbaikan dan pencegahan. Ada 9 kolom. Kolom pertama nomor tentunya, kolom kedua adalah uraian tindak ketidaksesuaian, uraian masalah. Seperti apa sih masalah-masalah atau ketidaksesuaian yang terjadi? Lalu analisisnya atas ketidaksesuaian itu sendiri. Lalu rencana tindak lanjutnya seperti apa? Dan tindakan pencegahannya kayak gimana? Lalu targetnya kapan? Untuk target waktu penyesuaian, buat siapa penanggung jawabnya, tunjuk siapa penanggung jawabnya, dan rancang waktu pelaksanaan tindak lanjutnya.
Lalu status penyelesaiannya seperti apa sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Selanjutnya teman-teman semua, tindak lanjut audit. Tindak lanjut ini ada dua. Pertama, tindakan perbaikan. Yang kedua, tindakan pencegahan. Tindakan perbaikan atau preventif itu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab atau akar masalah ketidaksesuaian dari masalah itu sendiri, sehingga nanti tidak terulang kembali. Nah, sementara tindakan pencegahan, tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan. Bentuk pengujian ada dua. Yang pertama verifikasi, yang kedua bagaimana validasi. Untuk verifikasi dan validasi, kita coba siapkan kolom-kolom format-format yang bisa diisi oleh teman-teman nanti. Di sana ada uraian ketidaksesuaian, bukti-bukti ketidaksesuaiannya atau bukti-bukti objektifnya, metode auditnya seperti apa, lalu bagian-bagian rencana tindak lanjut yang akan dilakukan, dianalisisnya seperti apa, lalu ada tindakan pencegahan dan ada tindakan perbaikan yang harus kita isi sebagai audit. Baik, kita akan lihat sekarang dari sisi dokumentasinya. Dokumentasi itu sendiri ada proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan, koran, dan bahan referensi lainnya. Bukti audit ini ada dua, ada yang faktual, ada juga yang inferensial. Ada bukti-bukti yang daripada dampak itu ditarik kesimpulan secara langsung. Itu yang disebut dengan faktual. Ada bukti yang tidak secara langsung menghasilkan suatu kesimpulan bagi auditor. Itu yang disebut dengan inferensial. Teman-teman semua, ada beberapa jenis bukti bagi seorang auditor yang harus dikumpulkan. Pertama, bukti fisik. Yang kedua, bukti konfirmasi. Ada nggak bukti konfirmasinya? Yang ketiga, bukti dokumentasinya tersedia atau tidak? Lalu bukti matematiknya, lalu bukti analitiknya atau analisisnya, dan kemudian bukti-bukti keterangan. Nah, tentu dokumentasi tadi harus dilakukan pemeliharaan dokumen. Untuk apa? Untuk bisa mencegah terjadinya kehilangan dokumentasi. Karena pemilihan dokumen itu sendiri adalah usaha penjagaan dokumen agar kondisi fisiknya tidak rusak selama masih mempunyai nilai guna. Beberapa hal yang terkait dengan dokumentasi tadi. Pertama, untuk menghindari dari kehilangan. Yang kedua, terhindar dari kerusakan. Yang ketiga, memudahkan di dalam mencarinya karena dokumentasinya baik. Yang keempat, menghindarkan dari penipuan dokumen. Karena yang asli bisa kita simpan dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita lihat di tempat penyimpanan dokumen. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam penyimpanan dokumen. Kita bisa buat map arsip. Lalu kemudian sekat petunjuk. Kita bisa buat juga rak arsip atau almatrik kartu. Kita juga bisa buat berkas peringatan. Lalu teman-teman juga bisa buat kotak arsip yang baik. Lalu rak sortirnya juga bisa kita simpan. Itu beberapa tempat penyimpanan dokumen. Nah, untuk memudahkan lagi supaya dokumen itu terpelihara dengan baik, maka ada pemeliharaan dokumen yang harus dicatat di rak arsip mana gitu disimpannya dan seterusnya. Dibuat nih, ini ada format yang bisa dibuat oleh teman-teman, bisa disimpan, bisa dicatat supaya kita memudahkan untuk melihat arsip-arsip dokumen-dokumen yang sudah kita simpan tadi. Biasa, di kolom pertama ada nomor ya, seperti itu. Kemudian ada jenis dokumen apa, atau bukti audit apa. Lalu bukti pemeliharaannya seperti apa, dan kemudian keterangannya apa. Misal, jenis dokumen atau bukti auditnya, misalnya adalah tentang keuangan. Dari keuangan itu bentuk pemeliharaannya apa? Nah, dipelihara tuh bentuk-bentuk yang hasil temuan dari keuangan tadi. Misalnya disimpan di dalam satu rak tertentu, itu ditulis bentuknya berupa surat, bentuknya berupa kartu dan lain sebagainya. Nah, buat keterangannya di sini di tempat mana dan seterusnya. Kolom-kolom ini diharapkan bisa memberikan kemudahan buat kita di dalam pemeliharaan dokumen.
Semoga materi ini bermanfaat buat kita dan semoga kita bisa menjalankan UK di dalam melakukan tindak lanjut dari hasil audit itu, melakukan evaluasi dari hasil tindak audit internal itu, dan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan bersama saya, Ridho Nugraha. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.